Halo teman-teman, ketemu lagi di sebuah farm. Udah lama nggak bikin video ini saya. Sebenarnya rekamannya udah banyak, cuman belum sempat ngedit aja. Dan ini adalah kuburan pertama saya teman-teman. Kuburan cempe pertama saya. Cempe saya ada yang mati satu. Ini cempenya indukan yang tengah ini. Dia prematur. Di pagi-pagi kita lihat udah mati cempenya teman-teman. Jadi kita kubur. Dan ini emang udah saatnya indukannya udah mulai beranak ya. Ini indukan yang lainnya yang indukan paling gemuk ya, yang paling gemuk dia ternyata dia bawa 3 ekor cempe teman-teman. Melahirkan tiga ekor cempe ini 2 udah keluar ya. Itu satu lagi, nah ini satu lagi udah mau keluar tuh. Tapi sayangnya tidak semua cempenya ini dari indukan ini selamat teman-teman. Ada satu cempe itu yang kayaknya yang minum itu. Yang minum atau yang di bawah ini ya, itu mati karena dia nggak minum susu induknya. Jadi kita udah coba kasih mimik sendiri, cuman ya kurang rajin kayaknya ngerawatnya. Akhirnya dia kalah saing sama saudara-saudaranya. Dia nggak dapat cukup nutrisi, akhirnya nggak bertahan lama. Tapi 2 ekor selamat sih. Ini yang hitam ini sama salah satu dari 2 yang pelundeng-pelundeng tadi selamat. Kalau yang hitam ini selamat sih. Ini teman-teman. Ini cempe keberapa ya? Cempe 3 apa ke-4 ya ini ya. Kalau saat saya edit video ini teman-teman, cempe saya yang lahir sudah 19 ekor. Jadi indukannya ada 19, cempenya 19. Itu belum dari semua indukan ya. Ada beberapa yang mati. Kalau saat saya edit video ini ada 3 ekor yang nggak selamat teman-teman. Ada 2 yang satu prematur, satu lagi lahir nggak ketahuan mati atau dia prematur atau enggak. Kayaknya sih, tapi yang jelas mati pagi-pagi. Sama salah satu dari saudaranya ini yang nggak bertahan juga. Jadi 19 tambah yang mati 3, jadi harusnya 22 ya, 22. Tapi mati 3, jadi so far yang selamat 19. Dan ini udah masa-masa saat saya video, alah, saat saya edit video ini teman-teman, udah masa-masa udah lepas sakeh ya. Beberapa udah saya ini pisahkan lagi sama induknya. Induknya udah saya coba cacing, terus saya kembalikan lagi ke koloninya teman-teman. Dan ini adalah ini di bulan keberapa ini? Kalau nggak salah di bulan ke-3 apa ya? Bulan ke-3 tahun 2025. Saat saya edit video ini udah bulan ke-6 teman-teman. Bulan ke-6, jadi ya sekarang udah 3 bulan. Setelah 3 bulan sih udah bisa Jantan lagi. udah lepas sapi lah. Jantan lagi. Rencananya besok weekend ini saya mau pisahkan lagi beberapa indukan dari cempenya, kasih obat cacing, terus dimasukkan lagi ke koloninya, ke koloni, kandang koloni. Harusnya sih 1,5 bulan udah bisa di ini ya, udah dimasukkan ke kandang koloni lagi, cuman belum bisa disapi. Ini harusnya kalau 1,5 bulan udah bisa balik ke koloni, nanti kelahiran berikutnya lebih cepat teman-teman, jadi lebih hemat pakan istilahnya. Tapi nggak apa, ini saya ya belum sempat balikin ke kandang koloni lagi, belum sempat kok sampai 1,5 bulan ya. Ya teman-teman, soalnya saya biasanya kalau lumayan efektif di kandang itu kalau weekend teman-teman. Kalau nggak weekend biasanya saya cuma nyari pakan aja sore-sore, ya apa, babatin suket rumput gajah itu, babatin rumput gajah saya kumpulin, nanti besoknya atau 2 hari selanjutnya dicopper terus dimasukkan ke tong. Itu jadi Selasa. Mohon maaf ya, ini kameranya agak gerak-gerak tergerak kayak gini ya. Ini karena saya sambil megangin kamera sambil ini ngurusin cempe-cempe ini. Ini Hari-hari ini di cempe cross doorper teman-teman. Cempe cross doorper. Mohon maaf juga, ini saya bikin hitam putih ya, emang sengaja karena biar, karena ada darah-darah itu ya. Takutnya nanti kalau
ada warna-warna darah nanti bisa di ban sama YouTube-nya. Nah ini teman-teman, ini video kelahiran domba lagi, cuma ini agak lama nggak lahir-lahir ya. Jadi akhirnya saya masuk ke dalam kandang untuk saya bantu tarik cembenya ya. Kalau yang ini sih cuma 1 ekor cembe aja. Sama kayak yang tadi, ini videonya saya bikin hitam putih biar karena ada darah-darah ya teman-teman. Biar nggak kena ban sama YouTube. Takutnya nanti kalau ada nunjukin darah merah bisa kena ban sama YouTube. Jadi saya bikin hitam putih aja. Ini cembenya, induknya kepalanya hitam, kakinya hitam juga. Kayaknya ada, nggak tahu sih ya, tapi kayaknya mirip-mirip sama Safax. Cuman mungkin Safax yang lama yang dulu ya. Generasi lama, cuman ini ya hitungannya cross lah, itu nggak cross. Pejantannya sendiri adalah pejantan cross Dorper F2. Nah, ini teman-teman, saya akhirnya masuk ke kandang karena lama ya nggak keluar cembenya. Saya mau bantuin keluarin, saya ditarik. Ini malah domba yang satunya ini nutupin kamera teman-teman, mohon maaf ya. Ayo. Nah, nutupin kamera ya. Oke, sudah masuk ke dalam kandang. Kayaknya kita coba bantu induknya untuk ngeluarin cempinya ya. Ini mirip yang tadi cempinya, warnanya hampir full black ya, ada gondang-gondang hitamnya dikit. Kok saya malah spoiling ya? Malah spoiling cempinya warna apa? Harusnya dibikin sedikit rahasia aja biar nebak-nebak. Oke, kita tebak-tebak teman-teman. Ah, itu dia. Ini sudah keluar. Ini dombanya yang ini nutupin, minggir kamu. Nutupin ya teman-teman. Jadi nggak bisa kelihatan dombanya. Hus, ayo, ngalih, minggir. Oh, saya malah udah langsung keluar. Itu udah habis bersihin itunya, apa? Yang suka nutupin mukanya itu loh. Saya langsung keluar. Apa lendirnya? Hari-harinya. Ya bungkusnya itu ya. Yang keluar ini indukan yang gemuk tadi apa ya? Kayaknya bukan sih. Oke, belum minggir-minggir ini, gimana sih ini? Ayo ngalih. Nggak ngalih. Nah ini teman-teman, saya sudah turun. Itu ada sisa itunya ya, pembungkusnya apa sih istilahnya. Nah, itu udah dibersihkan sama induknya sendiri. Induknya nggak fokus nih gambarnya. Nah, sini. Mohon maaf ya teman-teman, ini kameranya nggak diatur. Nah itu dia, udah fokus teman-teman. Ya lah, balik lagi. Ya gini teman, kalau nggak ada kameramennya tuh ya, kameranya kadang-kadang fokusnya maju mundur ya. Ini saya atur autofocus jadi dia maju mundur sendiri fokusnya. Kalau manual fokus sebenarnya nggak akan maju mundur kayak gitu, tapi harus diatur juga ya. Itu dia cempe kita selanjutnya. Ini di belakang itu teman-teman bisa lihat ya cempe sebelumnya. Ini cempe terbaru. Dan banyak sebenarnya video-video kelahiran, cuman saya rekamnya pakai HP, nggak pakai kamera yang ini ya, yang bagus nih ya. Soalnya kalau nolong itu nggak sempat ambil kamera ya teman-teman. Saya semuanya bikin videonya sendiri, jadi tidak ada kameramen. Ini pas menyempatkan diri aja untuk bikin beberapa contoh video kelahiran cempe-cempe kita ini teman-teman. Cempe cross Dorper, pejantannya Dorper F2, ini induk cross
Cross Texel dari Ferris Farm, dari mitra kita teman-teman. Nah, udah dibikin ya. Sampai saat dimana video ini direkam ya teman-teman, jumlah populasi kandang kita sekitar 39 ekor. Jadi 20 ekor pejantan dan indukan dan 19 ekor cempe, yang mati 3, jadi harusnya 22. Sama kita ada titipan 3 ekor indukan ya dari peternakan om saya, nitip di sini sementara buat biar dikawinkan dengan pejantan kita ya teman-teman. Ada 3 ekor, jadi totalnya 39 sama 3, 42. 42, it's the answer. 42 teman-teman di kandang kita saat ini. Oke teman-teman, ini beberapa hari selanjutnya kita lihat video-video keseharian di kandang ya teman-teman. Biasanya saya bersihin kandang itu sekitar ya hampir-hampir weekend itu teman-teman. Kalau nggak Jumat sore ya Sabtu sore. Biasanya Jumat sore saya Jumat sore saya ngumpulin ini ya, ngumpulin pohenya yang di bawah kandang itu. Dikumpulin di depan, di dekat dekat pilar-pilar di depan ini, terus saya semprot pakai antibiotik ya. Pakai M4, terus nanti besoknya kita sebar ke kita taruh di luar dulu. Kalau dulu sih langsung saya sebar ke lahan lagi ya, cuman sekarang nggak langsung. Biasanya saya taruh di luar di belakang kandang itu, nanti kita diamin selama 2 minggu ya setelah disemprot probiotik, habis itu baru disebar ke lahan. Ya ceritanya biar proses penguraiannya lebih cepat ya teman-teman. Pakai probiotik M4 biar lebih terurai, jadi waktu disebar di lahan nggak terlalu panas. Meskipun rumput gajahnya itu lumayan tangguh ya, mereka tetap hidup dan tetap bisa subur meskipun disebarin kohe segar ya teman-teman. Cuman sekarang biasanya saya cuma kayak gini, dikumpulin ke depan dulu di dekat bawah tempat pakan nih ya. Lalu nanti dikasih probiotik, terus dikumpulin di belakang kandang keesokan harinya. Terus 2 minggu setelahnya baru dikasih ke lahan. Atau kadang-kadang ada tetangga yang suka minta ini ya teman-teman, minta kuhinya buat pupuk tanaman dia lah ya, kita langsung kasih aja. Kita belum jual apa-apa ya teman-teman. Mungkin nanti kalau udah lumayan banyak kuantitasnya, udah turah itu ya, mungkin kalau ada yang mengambil, ada yang mau beli ya, kita kasih. Kalau menurut teman-teman berapa harganya? Kalau di teman-teman jual berapa? Boleh share teman-teman kuhi domba yang disemprot semprot probiotik M4 disakin pakai sak setengah kintal itu, teman-teman jual berapa? Atau teman-teman gimana cara ngolahnya dan penjualannya? Boleh di share di bawah ya teman-teman, soalnya saya belum pernah, habisnya udah habis dipakai buat sendiri di lahan aja. Emang kadang-kadang ada yang minta itu sih.
Nah, ini probiotik kita teman-teman. Jadi ya kita bikinnya ya pakai EM4 aja. Sama air sama pakai molase dicampur di dalamnya. Perbandingannya berapa? Saya nggak hitung perbandingannya teman-teman. Yang penting warnanya coklat aja. Semakin coklat semakin pekat kan berarti gulanya atau molasenya. Kalau pancingannya ya pakai E4 yang beli itu. Beli E4 satu botol terus masukkan ke tong, ditambah air sama tambah air sama molase. Semakin pekat semakin banyak cadangan makanan buat mikroorganismenya. Ini saya tutup ini ya. Biar lalat nggak masuk ya teman-teman. Soalnya bisa jadi tempat hidup lalat kalau ditutup. Nah, ini saya mau campur air lagi. Itu sebenarnya kayaknya terlalu encer ya. Kurang pekat warnanya. Jadi beberapa hari kemudian saya tambah lagi molasenya di dalam tongnya itu. Jadi itu teman-teman prebiotik kita. Probiotik atau prebiotik itu sama nggak sih? Beda teman-teman. Probiotik itu bakterinya, kalau prebiotik itu bahan yang diproses ya. Jadi probiotik itu memakan atau memproses prebiotik. Nah, probiotik itu adalah bakterinya atau mikroorganismenya. Kalau prebiotik itu yang dimakan sama bakterinya. Jadi beda ya teman-teman antara probiotik dan prebiotik. Ini saya kasihkan ke ini kuenya yang udah saya kumpulin ya teman-teman. Sebelum nanti kita keluarkan. Jadi kita ciprat-cipratkan gini aja. Ini biar ya mempercepat proses penguraian lah. Biar nanti kalau udah penguraiannya selesai kan jadi kompos tuh ya. Itu baru misalnya teman-teman punya nanam tanaman yang lumayan sensitif sama kuhe ya, harus dikomposkan dulu kan ya ininya kuenya buat kalau mau dijadikan pupuk ya. Dikomposkan dulu, kalau udah mateng udah nggak panas itu udah selesai proses fermentasinya, dekomposisinya, baru dikasihkan ke tanamannya biar nggak stres tanamannya ya teman-teman, bisa mati soalnya kalau ada tanaman-tanaman yang sensitif itu. Tapi kalau rumput gajah sih sejauh ini aman ya, nggak usah dikasih probiotik, ini ya aman-aman aja. Mungkin ada yang jamuran beberapa di awal-awal waktu masih kecil, tapi ini lama-lama tumbuh besar ya nggak apa-apa juga. Kalau ya amannya sih dikomposkan dulu teman-teman, dijadikan kompos dulu. Semakin lama semakin bagus. Kompos yang aerobik ya. Kompos aerobik. Kompos aerobik itu gimana? Bukan kompos yang olahraga ya, tapi kompos yang dia di dalam prosesnya dibuat dengan melibatkan oksigen. Jadi kompos yang dibalik-balik itu ya teman-teman. Biar kena oksigen ininya, komposnya bagian dalamnya, dan harus dicampur sama bahan karbon. Cuma ini karena saya malas nggak ada bahan karbon, saya cuma murni kuhe ini aja bikin komposnya. Yang bagus kalau dikasih bahan karbon ya teman-teman. Ini kan bahan nitrogen nih, kompos itu kan bahannya dari bahan yang karbon, yang kering-kering itu, daun-daun kering dari arang itu kan karbon tuh ya, sama ditambah dengan bahan nitrogen atau nutrisi yang nanti diproses ketika terjadi dekomposisi itu teman-teman.
Oh ya, ini kuenya ini berarti hitungannya prebiotik ya kuenya ini ya, karena dia akan eh, diproses oleh bakteri E4 yang saya kasihkan ke kuenya ini. Ini kita memberikan prebiotik supaya membantu proses dekomposisi. Oh ya, kompos yang aerobik, kompos yang pembuatannya melibatkan oksigen itu nanti bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang berkembang di dalamnya itu cenderung lebih banyak mikroorganisme yang menguntungkan untuk tanaman. Sama kan itu kan panas ya teman-teman. Dan karena panas nanti apa bibit-bibit cacing, bibit-bibit cacing, telur-telur cacing, bibit-bibit rumput liar itu biji-biji rumput liar itu pada mati teman-teman kalau komposnya itu lumayan panas ya. Yang penting nggak terlalu panas. Jadi harus diwolak-walik dulu kalau teman-teman ada tenaga dan sempat itu diwolak-walik komposnya biar dapat oksigen dan nggak terlalu panas ya. Sama biar nggak terlalu panas juga perlu tadi bahan karbonnya, rumput kering lah, kertas, kardus, areng. Gitu, teman-teman. Nah ini teman-teman, kita telah apa ya, membasahi setelah kita memberikan probiotik ke kuhinya tadi. Ini saya mau keluarkan ke belakang kandang ya teman-teman, biar nggak numpuk di kandang, biar nggak numpuk di kandang aja. Jadi seminggu sekali saya keluarkan kuhinya biar lebih rapi teman-teman. Karena nanti kalau lama nggak dikeluarin, lama-lama numpuk buahnya itu ngeluarinnya males gitu teman-teman. Jadi mendingan dikeluarin seminggu sekali aja. Nah ini kita sudah berikan probiotik tadi ke kuhinya. Sekarang kita akan mengumpulkan kuhinya. Kita akan masukkan kuhinya ke angkong. Terus kita taruh di belakang kandang teman-teman. Btw ini angkong. Angkong tuh ternyata harganya lumayan mahal ya. Ini saya beli sekitar 700-an ribu teman-teman. Jadi kemarin sebenarnya sudah ada angkong tapi diambil orang teman-teman. Ternyata di sini ada yang nggak suka ngambilin angkong juga. Angkong saya hilang, ini saya beli lagi. Terus helm saya juga pernah hilang. By the way, anyway, ini angkong kita yang sekarang sudah naruhnya di tempat yang lebih aman biar nggak dituntun orang ya teman-teman. Ini kita akan masukkan kuhinya ke dalam angkong, lalu kita taruh kuhinya, kita pindahkan ke belakang kandang biar nggak numpuk di dalam kandang dan biar nggak terlalu malas untuk bersihnya di minggu berikutnya.
Oke teman-teman, ini udah beberapa bulan setelah setelah buang-buang koi tadi ya teman-teman. Ini saya mau kembalikan domba yang ini, yang kiri atas ini indukan ya, dia beranak 2 ekor. Anaknya itu mirip kayak merino ya, tapi ya hitungannya cross texel juga sih. Ini saya mau, ini eartag-nya kan hilang ya, itu ya eartag-nya hilang. Saya mau pasang eartag lagi sama dikasih obat cacing teman-teman. Terus saya mau kembalikan ke kandang koloni. Itu kan teman-teman lihat agak ini ya, agak kurus dia. Itu kayaknya cacingan sih dia. Atau saya ngasih makannya kurang ya, karena dia anaknya kan 2 ekor ya. Jadi yang nyusu ke dia kan lumayan banyak. Mungkin saya ngasih antara saya ngasih makannya kurang atau dia emang cacingan. Kalau dari gerak-geriknya sih dia agak kelemar-kelemar itu teman-teman. Jadi ini ya buat standar praktis ya. Sebelum kita mau balikin ke koloni lagi, kita mau kasih obat cacing sama kita mau pasang eartag. Nah ini saya mau pasang eartag dulu ya. Ini saya ngambil eartagnya salah ini teman-teman. Saya mau pasang eartag nomor 001 ternyata ngambilnya nomor 100 teman-teman. Waduh gimana ini. Itu saya belum sadar itu. Saya baru sadar setelah masang eartag-nya. Ini pertama kali saya masang eartag by the way. Ini belum ada percobaan sebelumnya. Wih. Nah, kayak teman-teman. Moncel takut itu. Maaf ya, stres dikit maaf ya. Oke, kita udah pasang eartag, sekarang kita mau berikan obat cacingnya. Obat cacingnya saya pakai apa ya? Saya lupa. Pokoknya warnanya hijau apa biru gitu. Saya beli 1 liter apa ya? Liter ini saya mau pakai cekokannya. Nih ntar saya liatin obat cacingnya ke kamera nggak ya? Nanti kita coba lihat ya. Oh enggak ternyata. Alah, diliatin gimana sih? Mohon maaf ya teman-teman, ini kalau nggak ada kameramennya gini ya, seadanya videonya. Saya nggak liatin mereknya, tapi ya nanti kita kasih tahu di video berikutnya mereknya apa. Saya lupa. Nah, itu udah masuk sedikit lagi, belum masuk semuanya. Sedikit lagi, oke udah masuk semua. Oke itu teman-teman. Jadi kita udah kita udah kasih obat cacing, kita akan kembalikan ke koloninya. Begitu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.